Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan kembali dengan Bung Ropan. Saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang terjadi kemarin ya, saat berlangsung di Liga 1 BRI, di mana pasti teman-teman juga tahu Bali United sekarang melejit ke posisi kedua klasemen sementara dengan 21 poin, atau tertinggal hanya 1 poin di belakang pimpinan klasemen Madura United setelah pasukan Teko Kugura ini pesta gol membabat Dewa United dengan 6-0 clean sheet. Dan kemudian dalam pertandingan lainnya PSS Sleman tuh mendapatkan 3 poin mereka setelah menang 2-1 atas Persis, dan Rans Nusantara harus berbagi angka sama kuat 1-1 saat mereka menjamu Persik Kediri. Namun laga yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan pasti ya teman-teman, apalagi bagi pendukung tim Juku Eja, PSM Makassar, ini menyambut kemenangan mereka dengan telak di kandang mereka, bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie di Parepare. Tim asuhan Bernardo Tavares melabrak tamunya Persebaya Surabaya dengan 3-0 clean sheet. Ini menjadi clean sheet keempat mereka pada musim ini setelah memainkan 8 pertandingan. Masih ada 1 lagi pertandingan tunda yang harus dimainkan, dan sekarang kemenangan dengan mendapatkan 3 poin atas Persebaya membawa PSM Makassar itu sekarang naik dari peringkat keempat ke peringkat ketiga, terus memepet 2 tim yang di atas mereka dengan menyisakan 1 pertandingan laga lagi, memungkinkan bagi PSM untuk unggul 1 poin jika semua diselesaikan dengan sempurna. Dengan 20 poin saat ini PSM itu sudah bermain 8 kali, ya 6 menang, 2 imbang dan tidak terkalahkan. Luar biasa bagi pasukan Ramang ini. Dan 1 poin mereka di belakang Bali United, 2 poin di belakang Madura United. Sementara bagi Persibaya itu terlempar sekarang, turun dari peringkat ke-10 ke peringkat ke-11. Ini menjadi kekalahan kelima bagi tim asuhan Aji Santoso pada musim ini setelah memainkan 9 laga. Itu ada 3 kemenangan dan 1 imbang. Nilai mereka 10, sekarang posisi 10 itu diambil alih oleh Arema. Dan Persebaya turun 1 tingkat ke posisi ke-11. Ini memang menjadi saat-saat yang agak mengecewakan tentunya bagi pendukung Persebaya, dengan melihat bahwa mereka sudah ada 5 kekalahan, dan tentunya juga memukul bagi seorang Aji Santoso sebagai pelatih kepala. Namun tetap semangat bagi Persebaya. Perjalanan masih panjang, masih ada waktu untuk pembenahan. Ya, pasti Aji Santoso di sini sudah melihat apa yang harus dia benahi, kekurangan-kekurangan untuk bisa menapaki laga-laga selanjutnya yang jalannya memang masih makin terjal kalau bisa dilihat sini. Namun saya masih meyakini Persebaya tetap akan bangkit di pekan-pekan yang akan datang. Nah, saya berbicara sekarang dengan PSM Makassar. Bisa dibayangkan bahwa mereka tanpa Everton Nascimento, pemain yang ada di garis depan ini, kemudian dengan kapten kesebelasan mereka yang suka mengatur ritme permainan, ya, pemain paling berpengaruh di PSM, William Pluim, yang mendapat kartu merah saat bermain 0-0 melawan Persik Kediri. Dari sini aja sudah bisa melihat bahwa memang pengaruhnya besar. Namun di sana ada seorang Bernardo Tavares, luar biasa arsitek ini, juru taktik dari PSM. Artinya dia tidak pernah merasa takut dengan kehilangan pemain-pemain hebat. Kalau bilang berpengaruh, oke. Tetapi bagaimana dia menaruh rasa percaya diri, memotivasi tim ini. Pemain-pemain muda digabungkan di sana. Praktis hanya ada 1 pemain ya yang bermain di starting 11 dia, yang pemain asing, Yuran Fernandes, yang mencetak gol ketiga bagi PSM melawan Persibaya lewat titik putih. Selebihnya itu adalah anak-anak muda sebagian besar yang ditampilkan oleh Tavares. Dan dukungan luar biasa, fanatisme, ya, militansi dari pendukung tim Juku Eja ini. Itu juga mendorong pemain-pemain dari PSM tampil all out. Tampil juga bagus sekali untuk bisa mengamankan 3 poin. Mereka memang sejak menit-menit awal sudah bisa terlihat. Terus bisa menekan pertahanan dari Persibaya. Membuat Rizky Ridho Leo Lelis itu bekerja keras. Bala juga di kanan, Araya di kiri. Pontang-panting tentunya bersama dengan kiper mereka, ya, Satria Tama. Dan gelandang Persibaya memang agak sulit memang untuk bisa mengembangi
pemain-pemain PSM, terutama bagaimana Tavares bisa menaruh itu dari formasi 3-5-2 bisa berubah ketika ditekan menjadi 4-4-2. Ini bagus sekali dengan Saki bisa agak ke belakang untuk bisa membantu Juran Fernandes, sana Agung Manan ya, ada Yance Sayuri. Ini bermain sangat baik sekali, terutama bagaimana Yance Sayuri yang banyak bisa melakukan penetrasi, manuver jauh ke depan ya, untuk bisa membantu saudaranya juga Yakob Sayuri yang juga mencetak gol. Jadi memang permainan PSM juga tertata dengan baik, rapi, perpindahan bola dari kaki ke kaki di tengah ya. Muhammad Arwan di sana, kemudian Ananda Raihan bermain sangat baik, Akbar Tanjung juga sebelum masuk di babak kedua ada Rashid Bakri ya yang dimainkan di babak kedua karena ada 5 pergantian yang dilakukan oleh Tavares di babak kedua. Artinya ketika mereka aman dengan 3-0 ya mereka sudah tenang ya untuk bisa mengamankan pertandingan melawan Persebaya, dan nampaknya memang Persebaya sangat sulit. Di garis depan Silvio Junior, Supriyadi, kemudian Zoe Yamamoto itu harus bekerja keras, sulit sekali untuk bisa menembus pertahanan PSM, disiplin ya dalam menjaga daerah, menjaga lawan. Memang ada beberapa peluang tentunya yang tercipta, terutama dari Zoe juga, dari Silvio Junior. Tapi semuanya itu penyelesaian akhir yang tidak baik yang membuat Persebaya tidak bisa membuat gol. Kalau saya lihat di sini juga ketika di menit ke-28 Leo Lelis itu keluar dengan cedera. Ya, Rizwan yang masuk, Rizwan Lauhin untuk bisa menggantikan, memang keseimbangan di lini belakang Persebaya itu kelihatan sekali ya. Kerja keras itu dilakukan hanya oleh seorang Rizky Ridho di sana. Dan memang pantas kalau saya bisa katakan bahwa PSM itu bisa memenangkan laga ini. Wajar mereka bisa menang. Ya, dengan bagaimana mereka bermain sangat bagus sekali, mengontrol permainan dengan sangat baik sekali. Ya, dan ini ketika dibuka pada menit ke-15 ya, saat mereka ada 2-3 kali kesempatan dari Yakob Sayuri juga, Ramadan Sananta di sana, yang Kenso yang membuat gagal di menit-menit awal, akhirnya kebuntuan itu mereka buka dengan gol di menit ke-15 ya, oleh Ramadan Sananta. Itu mendapatkan umpan dari Yakob Sayuri dan dia melakukan volley yang luar biasa tanpa bisa dicegat oleh Satrio Tama. Gol ini yang saya rasa membangkitkan semangat bagi anak-anak PSM ini untuk terus bisa bermain menekan Persebaya ya, dan mereka terus bisa menambah gol. Ini PSM ini kelihatan sekali sama ketika mereka melawan Persib ketika menang dengan 5 gol ya. Ketika gol pertama terjadi terus mereka menekan lawan dan gol demi gol itu lahir, dan ini tergambar saat menghadapi Persebaya Surabaya ya, setelah Ramadan Sananta ini membuat gol, kemudian Yakob Sayuri ini juga berawal gol kedua ini dari penetrasi dari seorang saudaranya dari Yakob, Yance masuk karena kontrol yang tidak baik ya. Bagaimana mengamankan bola dari Satrio Tama ini sehingga bisa direbut lagi oleh Yance dan memberikan umpan kepada Yakob yang dengan tenang bisa mencocor bola ke dalam gawang Persebaya. Unggul 2-0 ini semakin sulit saya pikir bagi Persebaya ya untuk bisa mengejar ya ketertinggalan mereka menghadapi PSM, apalagi ada penalti saat Brian Pondaag ya yang masuk di babak kedua itu yang dimainkan oleh Aji melakukan handsball di sini, dan Juran Fernandes melakukannya dengan baik, eksekusi yang sangat sempurna ya, sangat tenang sekali mengecup penjaga gawang Satria Tama yang melompat ke kanan dan bola masuk ke arah kiri. Ini luar biasa. Selamat buat PSM. Wah, saya juga harus bisa mengatakan ini. Wako PSM Makassar. Wah, luar biasa. Tentunya saya memang memuji ya Tavares ini. Pelatih yang pas. Jadi PSM itu mendapatkan seorang pelatih yang cocok sekali dengan Tavares. Karena PSM itu sampai dengan laga ke-8 mereka paling kecil di antara semua tim. Kebobolan mereka hanya 4 kebobolan. Mereka memasukkan 16. Ini yang saya pikir bagus sekali bagaimana Tavares ini menempatkan pemain-pemain yang oke ya di belakang. Hanya dengan Juran Fernandes yang tentunya memotori di belakang dan dibantu oleh Agung Manan ya, ada Yance Sayuri di sana, menjadi suatu elemen yang sangat penting di garis belakang. Nah itu saya katakan mereka bisa kelihatan dengan 3-5-2, menumpuk gelandang banyak di tengah, tetapi ketika ditekan ya itu berubah cepat sekali ya, dengan Muhammad Saki yang turun ke belakang. Padahal Saki ini kan masuk dalam satu anggota di timnas U19 yang dipersiapkan oleh Sintayong untuk menghadapi
babak kualifikasi grup F U20 untuk Piala Asia, tapi dia masih bermain. Mungkin setelah ini dia berangkat ke Surabaya untuk bergabung dengan teman-temannya. Ya. Lain halnya tentunya dengan Persebaya tanpa ada seorang Marcelino Ferdinand di sana yang sudah bergabung. Tapi apapun yang harus dikatakan di sini, PSM ini menjadi salah satu kandidat. Masih panjang memang, tetapi kalau melihat di sini, semoga mereka ini konsisten, ya, stabil terus, dan jadi salah satu kandidat juara. Ya. Semoga ada yang bisa menjadi juara dari timur ini, ya, karena satu-satunya wakil dari Sulawesi yang tetap kuat sampai saat ini, dan dengan konsisten mereka. Apalagi mereka sekarang punya kesempatan satu pertandingan lagi melawan Barito. Setelah pertandingan ini mereka harus keluar. Ya, ada 3 tandang mereka secara beruntun yang harus diselesaikan. Wah, mereka akan menghadapi Dewa United, kemudian akan menghadapi Persis Solo sebelum melakoni laga tunda melawan Barito. Ya. Karena ini lawan Barito seharusnya bermain pada tanggal 24 bulan yang lalu, namun karena mereka ikut di final zona ASEAN melawan Kuala Lumpur sehingga ditunda. Kalau PSM menyelesaikan semua laga ini dengan baik, PSM akan terbang tinggi, akan berlari kencang, ada di puncak klasemen. Nah, pada tanggal 7 Oktober baru mereka balik ke kandang. Mereka akan berhadapan dengan Persikabo. Kemudian mereka juga akan menerima Persita Tangerang ada di sana. Mereka akan keluar lagi melawan Bayangkara. Ya, pada bulan Oktober itu, tanggal 21 kalau nggak salah. Dan puncaknya nantinya. Itu seru akan terjadi di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Mereka menjamu sekarang tim yang berada di peringkat atas, Madura United. Itu terjadi pada tanggal 28 kalau nggak salah ya, 28 Oktober. Dan pasti ini seru ketika Madura dan PSM terus kejar-kejaran. Poin mereka di papan atas dan keduanya akan bertemu. Dan PSM diuntungkan dengan bermain di markas mereka di Parepare. Jadi kalau bisa di sini bisa dikatakan, kalau pada posisi yang sama, ketika kedua ini tim bertemu, PSM pasti diunggulkan. Karena tim-tim kuat yang datang ke sana, hanya Persija yang mampu menahan imbang 1-1. Selebihnya Bali United itu kalah 2, Arema kalah 1, ya. Kemudian Persib Bandung kalah 5-1. Dan Persibaya Surabaya kalah dengan 3-0. Jadi sudah ada 5 pertandingan kandang mereka. Mereka itu bisa meraih 13 poin. Ya. Dengan 1 hasil imbang, 4 menang. 3 tandang mereka, itu mereka menambah 7 poin. Ya, ada 2 kemenangan ya, melawan Sleman dan Rans, serta imbang melawan Persik Kediri. Jadi total mereka 20 poin. Jadi kalau mereka bisa menang di 3 tandang mereka nantinya, kemudian balik ke kandang ada 2 kali di kandang mereka. Yang saya sudah bilang tadi melawan Persikabo dan Persita, mereka ambil lagi 6 poin. Mereka keluar, mereka menang lagi melawan Bayangkara. Nah, mereka balik dengan Madura United ini yang ditunggu. Dan kalau mereka menang, mereka akan lebih nyaman ya di puncak klasemen, artinya lebih dingin mereka ada di atas. Kita akan tunggu nantinya bagaimana sepak terjang dari PSM Makassar ini di bawah pelatih yang top, yang luar biasa, Bernardo Tavares. Sampai di sini. Ciao.